Kemudian kaidah yang kedua, seorang muslim wajib untuk mencari hukum syar'i, mencari tahu, mencari ilmu tentang hukum syar'i dan memastikan kalau memang itu satu hal yang betul-betul dituntunkan sebelum beramal. Sebelum beramal, maka ya tidak hanya sekedar ya, katanya oh ini ibadah, katanya ini amal soleh, ya, ada share-sharean di WA, oh ini satu hal yang bagus begini-begini gitu. Tanpa dikaji lebih lanjut dan dipastikan. Maka dalam beribadah, dalam beramal, ya, seorang muslim harus selektif. Tidak semua orang yang dikatakan orang itu ibadah semangat dikerjakan. Harus ada, ya, namun ya, wajib selektif. Wajib ada penyaringan mana yang betul-betul diajarkan dan mana yang sekedar ya, orang bikin, orang itu mengada-ada, kemudian disebar-sebarkan padahal ya, tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya. Dan dalam pemastian ini ya, tidak cukup ya, dalam pemastian ini ya, tidak cukup dengan sekedar ada dalilnya. Namun kalau ternyata dalilnya tidak nyambung dengan hal yang didalili, ya, maka itu tidak bisa jadi itu kesimpulan yang tidak benar. Maka tidak cukup dengan ada dalilnya. Namun dalilnya nyambung tidak dengan hal yang ya, perkara yang dibahas. Ya, tidak hanya sekedar ada dalilnya. Jangan sampai ekstrimnya kentut membatalkan wudhu, dalilnya innamal a'malu binniyat. Nah, kentut membatalkan wudhu ada dalil, ada. Apa teks Arabnya? Oh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Ini bahas niat, tidak ada pembahasan di sini bahas pembatal wudhu. Ini kan namanya tidak nyambung. Maka dalam masalah at-tatsabbut memastikan sesuatu itu memang dituntunkan, ya tidak hanya cukup ini ada dalilnya. Namun dalilnya nyambung tidak dengan yang didalili. Karena sebagian orang berdalil itu tidak nyambung. Ada pernah saya dapat pertanyaan, orang ini bertanya bahwasanya di satu pengajian dia bertanya, saat ini saya dapat pernah dengar ada yang menyampaikan kalau kita dianjurkan untuk satu hal yang bagus kalau kita sering wiridnya Rabbunallah, 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 bukan Rabbunallah, Rabbunallah. Ada zikir Rabbunallah, Rabbunallah suruh rutinkan dibaca. Maka saya sampaikan, wah kok demikian Pak? Ya, itu tidak nyambung itu tidak nyambung. Jadi orang yang penceramah yang menyampaikan tuntunan ini ada zikir Rabbunallah, 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 Rabbunallah. Itu beralasan dengan ayat tentang masalah istiqomah. Innalladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu,
kemudian istiqomah. Nah akhirnya ya, ada yang bikin tuntunan wirid Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Ya, ada dalilnya, kan ada dalilnya. Innalladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian jadi ada wirid Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Ada dalilnya ayat Al-Quran. Dalilnya ayat Al-Quran. Namun benarkah maksud ayat? Benarkah maksud ayat memerintahkan untuk wirid dan zikir habis selesai sholat atau yang lainnya bolak-balik qomat kamit Rabbunallah, 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 Rabbunallah. Jawabannya tidak demikian maksud ayat. Orang yang mengatakan Rabbunallah artinya orang yang bersahadat, orang yang beriman, orang yang masuk Islam, bersahadat, jadi orang yang beriman dan istiqomah dengan imannya. Bukan orang yang wirid pagi dan sore, pagi, siang, sore dan malam, Rabbunallah, Rabbunallah. Maka tidak hanya sekedar ada dalilnya, tapi dalilnya nyambung ataukah tidak, sehingga bisa disimpulkan seperti itu. Ada orang yang kemudian beranggapan di antara hal yang afdal adalah sedekah di waktu subuh. Ini menganjurkan untuk sedekah di waktu subuh, sedekah subuh. Satu hal yang afdal. Namun sebelum bahas hal tersebut, bolehkah sedekah di waktu subuh? Boleh saja. Bolehkah sedekah di waktu subuh? Boleh. Mau sedekah jam 12 malam boleh enggak? Ya boleh. Mau sedekah jam 3 dini hari boleh enggak? Ya boleh. Mau sedekah panas-panas jam 12 siang boleh tidak? Boleh. Sehingga yang kita mau bahas itu bukan kebolehan sedekah di waktu subuh. Sambil berangkat subuh sedekah boleh, sambil berangkat sholat duhur sedekah boleh. Mau sambil mau berangkat sholat isya kemudian sedekah juga boleh. Ini kita tidak bahas tentang masalah kebolehannya, namun yang dibahas tentang masalah afdulnya. Kan beda-beda ya. Kebolehan sedekah di waktu subuh, boleh. Nah, apakah benar dari sekian banyak waktu 24 jam itu yang paling afdal waktu subuh? Nah itu yang maka ada itu yang kita bahas. Maka ada orang yang menyimpulkan afdal, punya kesimpulan afdal sedekah di waktu subuh, ganjarannya lebih besar. Ganjarannya lebih besar. Adakah dalilnya? Ada hadis Nabi. Hadis Nabi menceritakan bahasanya setiap pagi turun 2 malaikat. Turun 2 malaikat ke muka bumi. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikanlah kehancuran untuk orang yang pelit dan orang yang tidak mau berinfak. Maka itu yang jadi dalilnya, yang jadi dasarnya. Nah, apakah doa malaikat, ya Allah berikanlah ganti untuk orang yang berinfak di pagi hari, ataukah cuma ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, cuma doanya malaikat di pagi hari, namun doanya kepada orang yang rajin berinfak, baik infak di waktu duha, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, tengah malam, dini hari. Realitanya hadisnya adalah membahas tentang berikanlah ganti kepada orang yang rajin berinfak, bukan yang rajin berinfak di pagi hari atau rajin berinfak di waktu subuh. Maka itu kan beda antara
Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Nah, doanya malaikat ini doanya di waktu pagi. Kan beda jika kalimatnya lain halnya kalimatnya jika kalimatnya ya Allah berikanlah ganti untuk orang yang berinfak di pagi hari di waktu subuh. Nah, itu berbeda. Dan maksud hadis adalah ya sebagaimana kalimatnya ya, doa untuk orang rajin berinfak kapanpun waktunya. Ya, Nabi SAW menyampaikan bahasanya dua malaikat turun di sobah. Ya, di waktu pagi. Ya, sobah ini pagi ini waktu ya, subuh, sebelum subuh, waktu duha. Ya, itu semuanya sobah. Ya, dan dikerucutkan, oh itu pagi hari, oh itu subuh, oh itu habis subuh. Ini satu hal yang ya, perlu dalil. Ya, maka maka kaidah yang kedua sebelum beramal pastikan bahasanya itu satu hal yang memang betul-betul Nabi tuntunkan dan Nabi ajarkan. Harus ada filter, harus ada penyaringan. Tidak cukup dengan katanya orang ini amal soleh ini ganjarannya besar. Tanpa ada filter, tanpa ada penyaringan. Intinya adalah al ilmu qabla al qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Dan menerapkan kaidah ini adalah hakikat ittiba, hakikat meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syatibi rahimahullah taala mengatakan maka semua orang yang mencari beban-beban syariat selain yang disyariatkan, maka sungguh dia telah membatalkan syariat. Dan semua orang yang membatalkan syariat, maka tindakannya melakukan pembatalan terhadap syariat satu hal yang batil. Dan sehingga siapa yang mencari berbagai macam beban dan aturan syariat yang tidak disyariatkan, maka amalnya adalah amal yang sia-sia.